Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada mata kuliah teori belajar pembelajaran ini salah satu yang dipelajari adalah tentang sumber belajar. Apakah kalian pernah mendengar kata sumber belajar? Kita akan bahas ini secara keseluruhan sehingga nanti harapannya setelah mempelajari video ini diharapkan mahasiswa sekalian mampu menguraikan klasifikasi sumber belajar ya, mulai dari bahan sampai pada setting. Kita akan mulai. Pertama adalah kita membicarakan definisi dulu, kemudian nanti akan disampaikan fungsi sumber belajar, kemudian manfaat sumber belajar, klasifikasi, kriteria pemilihan, dan prosedur pengembangan bahan ajar. Kita mulai dengan definisi dulu. Teman-teman semua, apa saja yang digunakan untuk membantu tiap orang untuk belajar dan menampilkan kompetensinya, seperti pesan orang, bahan, alat, dan teknik, termasuk latar, menurut ICT itu dinamakan sebagai sumber belajar. Nah, kemudian ada pengertian kedua bahwa sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, kemudian orang, kemudian wujud tertentu yang dapat dipergunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, berdasarkan dari fungsinya, ada beberapa fungsi sumber belajar. Di antaranya adalah pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Berikutnya adalah mendorong otonomi belajar atau kemandirian belajar. Yang ketiga adalah memberikan dasar ilmiah pembelajaran. Yang keempat, memantapkan pembelajaran. Berikutnya yang kelima adalah pembelajaran seketika. Maksudnya adalah mengurangi kesenjangan pembelajaran yang bersifat verba dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Kemudian yang keenam adalah memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, menembus batas geografis. Teman-teman semua, berikutnya adalah manfaat dari sumber belajar. Yang pertama tentu saja memberikan pengalaman belajar secara langsung atau konkret. Berikutnya menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat ya, secara langsung dan konkret. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Berikutnya memberikan informasi akurat dan terbaru. Yang kelima adalah membantu memecahkan masalah pendidikan, baik lingkup mikro maupun makro, begitu kan. Kemudian yang keenam adalah memberikan motivasi positif apabila diatur dan direncanakan dengan tepat. Kemudian yang ketujuh, merangsang daya pikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Nah, kita lanjut pada inti dari materi ini terkait dengan klasifikasi sumber belajar. Yang pertama adalah pesan. Pesan ini adalah informasi yang disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, atau data. Contohnya diantaranya adalah cerita rakyat, bahan pelajaran, dongeng, kemudian hikayat, nasihat, dan sebagainya. Klasifikasi kedua adalah people, atau orang yang menyampaikan informasi atau penyalur informasi, contohnya guru, pembicara, narasumber, kemudian pimpinan lembaga, kemudian tokoh masyarakat, dan sebagainya. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah bahan atau material. Ini sering kita dengar dengan istilahnya software ya, atau sesuatu yang disebut media yang mengandung pesan untuk disajikan. Di antaranya adalah film, slide, kemudian buku, grafik, ya, gambar, komik, dan sebagainya. Berikutnya, klasifikasi keempat adalah peralatan atau device, atau yang sering kita dengar dengan istilah hardware, begitu kan ya.
Misalnya saluran apa yang disampaikan ya atau disajikan dalam bentuk nantinya software tersebut. Sebagai contoh adalah kamera, komputer, televisi begitu ya, kemudian radio, kemudian papan tulis dan sebagainya. Berikutnya, klasifikasi yang kelima adalah teknik atau metode, yaitu prosedur atau cara yang disiplin dalam memanfaatkan bahan. Contohnya adalah ceramah, diskusi. Kita sekarang sedang tren dengan istilah student center learning, kemudian project based learning, case based learning dan sebagainya. Terakhir, klasifikasi yang keenam adalah lingkungan atau setting atau situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Contohnya ruangan kelas, studio, aula, toko, kemudian pasar dan sebagainya. Dalam konteks ini, pembelajaran atau kelas bukan lagi satu-satunya lingkungan ya yang bisa dijadikan sumber belajar, tetapi dalam konteks ini seperti pasar, kemudian studio dan sebagainya merupakan lingkungan ya atau setting sumber belajar. Kita lanjut pada kriteria pemilihan sumber belajar yang baik. Jelas, yang pertama adalah ekonomis, kemudian praktis, kemudian fleksibel, kemudian sesuai dengan tujuan, dan yang keenam, sumber belajar itu dipilih ketika bisa memotivasi atau menimbulkan minat belajar siswanya. Kemudian dari segi prosedur begitu ya, pengembangan bahan ajar. Langkah pertama bisa dilakukan dengan menganalisis atau mempelajari kurikulum. Yang kedua, menentukan kompetensi. Yang ketiga, menentukan materi belajar atau materi pokok. Yang keempat, menentukan sumber belajar. Yang kelima adalah mengembangkan sumber belajar. Yang keenam, merancang sumber belajar yang sesuai. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi sumber belajar. Barangkali inilah ya yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.